apakah ada bid'ah hasanah? Jawaban saya, apa kurang yakin dengan perkataan Nabi kullu bid'atin dolalah? Apa kurang jelas? Jadi Nabi mengatakan di dalam hadis bahwa fa inna kulla bid'atin dolalah, sesungguhnya setiap bid'ah itu dolalah. Nabi tidak mengatakan illa, kecuali. Jadi Nabi tidak memberikan pengecualian. Karena Nabi tidak memberikan pengecualian, maka bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Tentu saja bid'ah yang dimaksud sesuai dalam hadis Nabi. Yang pertama adalah harus perkara yang baru. Kalau bukan perkara yang baru, maka bukan bid'ah. Baru saja tidak cukup, harus fi amrina hadza, dalam urusan agama. Kalau baru bukan urusan agama, maka dia bukan bid'ah. Handphone bukan urusan agama itu. AC bukan urusan agama. Mobil itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi Nabi mengatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi urusan dunia silahkan berkreasi, silahkan buat yang baru-baru, silahkan riset, silahkan kreatif. Yang ketiga, ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya. Kalau baru tapi ada dalilnya, boleh. Contohnya apa? Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ketika Nabi masih hidup tidak ada, tapi Nabi memberikan rekomendasi. Apa itu? Yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin. Meskipun khulafaur rasyidin itu mengerjakan sesudah Nabi wafat, tapi karena ada persetujuan dari Nabi, yang dikerjakan khulafaur rasyidin bukan bid'ah. Demikian pula yang dikerjakan oleh para sahabat atas sepengetahuan Nabi, maka itu juga bukan bid'ah. Itu namanya takriri, persetujuan Nabi. Ketika Bilal sholat sebagaimana dalam hadis tadi, itu disetujui oleh Nabi. Dan prakteknya tidak setiap yang dikerjakan sahabat itu disetujui Nabi. Seperti kasusnya Muawiyah yang mengucap yarhamukallah pada saat sholat, ditegur oleh Nabi. Saat Rifa'ah mengucap alhamdulillah saat sholat ketika bersin, disetujui oleh Nabi. Jadi ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Maka di zaman Nabi begitu. Nah kalau sekarang kita mau buat perkara yang baru, siapa yang mau ngasih persetujuan sementara Nabi sudah wafat? Nah, maka ketika seseorang melakukan satu perkara baru di dalam agama, dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah, maka itu namanya bid'ah. Ini pripun? Ya, itu kan terjadi di Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi memang untuk kasus Al-Quran itu sudah jelas di dalam Al-Quran juga disebut dzalikal kitabu, itu adalah kitab. Dalil ini, masuk kitab tidak ditulis? Ya, ada dalilnya. Sehingga ketika ada dalilnya, maka itu bukan bid'ah. Ada dalilnya, dzalikal kitabu, tilka ayatul kitab. Ada banyak kata-kata kitab bahwa Al-Quran itu adalah kitab. Berarti dalil Al-Quran itu kitab. Masa kitab ada di pelepah kurma, ada di kulit, ada di tulang. Nah, jadi memang betul di zaman Nabi itu ada sebagian yang menuliskan tapi belum dibukukan, baru dibukukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Maka pembukuan itu juga tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena sudah disetujui oleh Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan segala macam cara yang terkait dengan
teknologi atau sarana prasarana yang dapat memudahkan kita untuk beribadah itu bukan termasuk bid'ah, karena tidak mengubah inti ibadah. Tidak mengubah inti ibadah. Ketika kita adzan pakai mikrofon, apa inti ibadahnya berubah? Tidak. Ketika kita naik pesawat untuk pergi haji, apakah inti ibadahnya berubah? Tidak. Itu adalah sarana prasarana. Sehingga sarana prasarana atau metodologi apa saja yang memudahkan kita untuk beribadah itu namanya wasilah. Dia bukan termasuk bid'ah. Maka kita boleh menggunakan wasilah, baik itu wasilahnya ilmu seperti ilmu alat, ilmu tajwid, itu adalah wasilah. Dia bukan inti ibadah. Sehingga kita bisa menggunakan wasilah untuk menuju inti ibadah, dan itu bukan bid'ah. Bid'ah itu dalam hal tadi keyakinan, akidah, ibadah. Dalam masalah muamalah tidak. Kalau dalam pengertian di Muhammadiyah istilahnya adalah min umurit ta'abbudi. Jadi bid'ah itu adalah min umurit ta'abbudi, dalam urusan-urusan ibadah. Adapun min ghairi umuri ta'abbudi, selain dalam urusan ibadah, itu tidak ada bid'ah. Dan kalau untuk memudahkan itu tidak masuk bid'ah. Contohnya tadi identifikasi nama. Salat dikasih nama tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah ngasih nama, tapi itu bukan bid'ah. Itu namanya istiqra', itu dianalisis. Oh, dikasih nama tahiyatul masjid. Atau kalau di Muhammadiyah ada salat tadi 2 rakaat ringan sebelum tarawih. Nah, dikasih nama iftitah. Itu namanya analisis saja. Sebagaimana sholat ba'diyah qobliyah, Nabi tidak pernah mengatakan sholatlah ba'diyah, sholatlah qobliyah. Yang ngasih nama siapa? Ulama. Itu istiqra'. Demikian pula rukun sholat ada 13 misalnya. Maka siapa yang menjelaskan 13 tadi? Ya ulama. Nabi tidak pernah mengatakan rukun sholat ada 13. Nabi juga tidak pernah mengatakan syarat wajib sholat ada 5. Nabi tidak pernah menyebut rukun wudhu ada 6. Menurut mazhab Syafi'i 6 ya. Rukun wudhu ada 4. Menurut mazhab Hanafi ada 4. Rukun wudhu ada 7. Menurut mazhab Maliki ada 7. Nabi tidak pernah mengatakan begitu. Tapi itu semua dianalisis oleh para ulama agar memudahkan kita di dalam beribadah. Ini namanya istiqra'. Itu tidak termasuk bid'ah. Karena bid'ah itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab.